Misteri Dendam Istri yang Terlantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Waduh, kisah-kisah dari Wulan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan pada kisah kali ini akan menceritakan satu kejadian dari Indonesia bagian timur, lebih tepatnya di Sulawesi Tengah. Waduh, Sulawesi Tengah ini terkenal dengan kota 1000 megalit ya teman-teman ya, karena peninggalan-peninggalan dari zaman purba dulu ya. Dan lebih tepatnya lagi nih ada di daerah terpencil yaitu Tinombo. Waduh, di daerah Mautong di Kecamatan Parigi. Nah, di sini ini kisahnya keren banget ya menurut saya ya. Ini kisahnya satu malam tapi horornya mencekam banget teman-teman ya. Dan sehoror apa sih kisahnya ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe dari channel Ilo Bercerita yuk. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Sulawesi Tengah. Dewi menjerit sambil memegangi perut buncitnya yang mengeras tiba-tiba. Rasa sakit menyentuh ujung limit, membuat urat di lehernya menegang. Dengan susah payah, ia berusaha naik ke atas ranjang. Rebah, telentang, nafasnya naik turun cepat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Meski udara malam di desa terpencil di daerah Tinombo, tempatnya tinggal menusuk tulang. Wih, air ketubannya pecah, seru Dinar, tetangganya yang barusan datang. Berbaik hati menemaninya karena tahu menjelang kelahiran di desanya adalah situasi yang sangat rawan. Ia duduk gusar di tepi ranjang tanpa bisa berbuat apa-apa. Sesekali mengusap kedua belah kaki Dewi bergantian yang semakin lama semakin dingin, seperti tak dialiri setetes darah pun. Saking sakitnya kontraksi, Dewi menggigit bibir kuat-kuat. Kedua belah tangannya tak henti meraba perut. Tubuhnya sedikit membungkuk, menatap dengan mata berkaca-kaca. Bang Lukman, kemana dia Bang Lukman? Racaunya dengan suara pecah menahan isak dan emosi. Sebelah tangannya meraba tepi ranjang, berharap suaminya muncul menyentuh tangan gemetarnya guna mengurangi sedikit saja rasa sakit atau setidaknya tahu betapa sulit perjuangannya. Dia masih di warung Sri tadi. Aku udah kesana 2 kali sebelum kesini, tapi dia nggak mau pulang, Wi. Padahal udah aku kasih tahu kalau kemungkinan akan lahiran malam ini. Tutur Dinar getir memberitahukan. Bang Lukman, ratap Dewi sambil memejam kuat ketika rasa sakit kontraksi datang lagi. Dinar, bayi ini sepertinya udah waktunya lahir. Dinar berdiri spontan. Kalau begitu, sepatah minta bantuan dukun beranak. Tanyanya butuh kesepakatan sebab bila sampai terjadi, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dewi mengangguk lemah meskipun tahu bukan keputusan yang tepat. Ya, tolong, aku takut anakku kenapa-napa. Baik-baik, aku akan panggil tetangga, ucap Dinar menyanggupi. Sebelum balik badan, ia sempat melihat satu lagi kontraksi hebat menghantam tubuh yang sudah tak berdaya. Kedua jari kaki Dewi sampai menekuk. Demi meredam sedikit saja rasa sakit, membuatnya tertegun di tempat. Cepet, Din, mohon Dewi sambil meremas ujung bantal dengan kedua belah tangan. Ditatapnya perempuan berusia 27 tahunan itu yang justru gemetar melihatnya. Iya, aku pergi sekarang juga, Dinar menjawab cepat.
Meski khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan, Dinar tetap pergi dengan langkah setengah berlari menembus gelapnya malam desa. Entah berapa kali tanpa sengaja ia tersandung sesuatu sampai hampir saja tersungkur. Begitu Dinar kembali, sudah dengan dua tetangga pria yang tergopoh-gopoh memanggul bambu sepanjang 3 meter yang memang selalu ada di rumah masing-masing. Sebab bila ada anggota keluarga yang sakit, akan ditandu melewati jalan rusak yang tak bisa dilalui kendaraan bermotor sekalipun menuju desa di bawah sana tempat puskesmas berada. Aris dan Dino namanya. Tetangga yang berbaik hati itu mengekor masuk ke dalam untuk memeriksa. Dewi sudah tidak bisa menunggu, kata Haris sambil memasukkan 2 sarung sekaligus ke dalam bambu sebagai pengganti tandu. Kita antar ke rumah Indomaya saja. Ini darurat. Dino mengangguk tegang. Ya, tidak ada pilihan lain. Panik menyelimuti rumah sederhana, berdinding separuh papan, separuhnya lagi bambu, seperti rata-rata rumah di desa itu yang masih beratap rumbia. Dinar sigap membantu mengambil kantong kresek hitam berisikan pakaian bayi yang sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh Dewi di atas bupet kayu yang ada di sudut kamar. Kemudian membantu turun dari atas ranjang. Tak lama berselang, tubuh lemas Dewi terangkat pelan. Mereka menggotongnya keluar rumah. Udara malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil di tengah perutnya seperti diiris-iris dari dalam. Setiap langkah membuat tandu bergoyang, membuat rasa sakit naik sampai ke ulu hati. Astaga, bayiku seperti naik ke atas. Rang Dewi di dalam tandu tidak sanggup menahannya. Dinar yang berjalan tergopoh-gopoh di samping hanya bisa menenangkan. Sabar ya Wi, sebentar lagi kita udah sampai. Namun tanpa ada yang mengetahui kalau di dalam tandu mata Dewi mulai sayu. Di tengah kekuatan yang tinggal secuil, dia berusaha merangkai kata yang tadi ditujukan pada siapa. Kalau aku tidak selamat, jaga anakku. Jangan bicara begitu, Pamali. Kamu pasti kuat, Wi. Potong Dinar cepat, lalu mengarahkan pandangan pada 2 orang pria yang sedang menandu. Bang, ayo lebih cepat lagi. Tanpa menjawab, Aris dan Dino langsung mempercepat langkah. Penuh kehati-hatian di tengah penerangan yang sangat terbatas, menembus gelapnya desa, hanya mengandalkan senter yang cahayanya sudah redup. Maklum saja, desa itu belum dialiri PLN, sementara mereka mau tak mau harus melewati jalan setapak yang semakin gelap. Di sisi kiri kanannya berdesakan pohon pisang, dan di baliknya lebih dari satu bayangan hitam yang mengintip. Aroma perempuan yang akan melahirkan memang harum. Begitu mendekati tepian hutan sagu, suara binatang malam berhenti tiba-tiba, mencekam di peluk sepi. Aris yang sedari tadi sudah merasa tidak enak bergumam ketakutan. Kenapa jadi yang begini? Kamu merasakan juga, Din? Dino yang juga merasakan hal yang sama sedari tadi menimpali. Lanjut aja. Lebih baik kamu gak usah bicara apa-apa, Aris. Macam tidak tahu saja kampung kita ini. Sementara Dinar yang juga merasakan hal yang sama memilih tutup mulut. Sepanjang keluar dari rumah tadi, bulu kuduknya sudah merembang. Tengkuknya terasa tebal seperti memanggul beban beberapa kiloan. Itulah sebabnya kenapa ia memilih berjalan di bagian depan saat limitnya jalan hanya bisa dilalui 1 orang saja. Sementara itu, di dalam tandu, erangan Dewi sudah tidak terdengar. Cuma sekali tubuhnya menggelincang membuat tandu bergoyang. Aris dan Dino harus ekstra menjaga keseimbangan melintasi jalan berjerami. Akhirnya, tandu berhenti di depan rumah Indomia yang memencil. Perempuan sepuh itu dikenal sebagai dukun beranak sejak lama. Jasanya sudah dipakai turun-temurun, dan entah berapa puluh kaki yang gagal tertolong meregang nyawa di tangannya. Sambil memeluk erat-erat kantong kresek, Dinar bergegas mengetuk pintu. Tok tok tok.
"Indomia, tolong, ada yang mau melahirkan," seru Dinar tidak sabaran sambil mengintip ke teralis jendela kayu di samping. Dilihatnya, seorang perempuan tua muncul, membuatnya kembali bergeser menunggu di depan pintu. Sementara Dino dan Aris masih memanggul tandu, jantung keduanya berdetak kencang, gusar menunggu. Sesekali mereka menoleh, memastikan tidak diikuti oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Begitu pintu terbuka, barulah mereka merasa lega. Indomia muncul di ambang pintu, rambutnya yang putih sempurna digelung rapi, memakai kebaya hitam dipadukan sarung, sementara hidungnya kembang kempis, mendeteksi dari mana asal harum. Di tengah mata tuanya, berusaha mengenali orang-orang yang berani membelah malam untuk datang meminta bantuan ke rumahnya. Dinar yang sudah mengkhawatirkan Dewi langsung menyentuh tangan perempuan tua itu. "Indo, kami datang minta pertolonganmu," pintanya memberitahukan niat kedatangannya. "Bawa masuk, cepat," perintah Indomia mengisut, memberikan ruang untuk tamunya masuk ke dalam rumah. "Cepat bang," pinta Dinar panik. Bergegas, Dino dan Aris membawa tubuh Dewi dalam tandu masuk ke ruang tengah sesuai petunjuk. "Turunkan dia, bayinya memang sudah menunggu," Tita Indomia menunjuk ke arah ranjang kayu beralaskan tikar pandan yang berfungsi sebagai partus bed. Menjadi saksi bisu perjuangan seorang perempuan menjadi ibu. Dinar merinding, merasa ada yang mengganjal membuatnya bertanya, "Maksudnya Indo tadi apa?" Tapi tidak digubris Indomia. Dia lebih fokus pada tubuh Dewi yang sudah direbahkan dalam kondisi sangat lemah. Dengan cekatan, dia naik ke atas ranjang, duduk berlutut sambil menaikkan daster yang menghalangi pandangannya. Tanpa berkedip, Indomia menata perut Dewi yang bergerak aneh. Diamati posisi bayi yang membentur dari samping, bukan dari tengah. "Anak ini tidak mau keluar pada posisi manusia," gumamnya sambil menyeringai kecil, mengusap-ngusap perut yang menegang, lalu mendesis, "Aku tahu bagaimana memutarnya." Sementara itu, Aris dan Dino langsung pulang meninggalkan Dewi yang terbaring di depan dengan perut mengeras tidak wajar, miring ke kanan, lalu menonjol ke atas seperti hendak meletus saja. "Bang Lukman, di mana kau?" seru Dewi putus asa. Dinar langsung berlutut, memegangi tangan Dewi sambil menenangkan. "Sabar Dewi, aku udah di sini, ada aku." "Tapi aku mau Bang Lukman," ratap Dewi, mata Dinar berkaca-kaca, tidak berani berkata apabila jujur hanya akan menyakiti hati Dewi. Mulut Indomia komat kamit sebelum akhirnya menempelkan kedua telapak pada perut Dewi yang justru terkejut, protes. "Indo, kenapa tanganmu dingin sekali?" Tapi tidak dapat penjelasan, Indomia membungkuk dalam, memiringkan kepala, mendengarkan dari luar dinding perut, matanya memutar saat menganalisa posisi janin. "Nah, dia bergerak terbalik. Kau merasakannya kan?" tanyanya. Dewi mengangguk, tak sanggup bersuara. Perutnya kembali berdenyut keras dari dalam. Ada sesuatu yang menendang ke arah ulu hati, membuat tubuhnya melengkung tanpa sadar kembali menjerit. "Ah, sakit, tolong." "Baik, akan kutunjukkan kalianku," ujar Indomia tertantang. Ia menyingsingkan dengan kebaya hingga siku, sigap menolong sesuai pemahamannya sendiri. Menit berikutnya, ia mulai mengurut perut Dewi, dan setiap kali berusaha mengubah posisi bayi dalam rahim, suara retakan tulang patah terdengar jelas. Dinar pun panik. "Indomia, tolong cepat lakukan sesuatu." Bintanya tidak paham, tapi setidaknya dia tidak mau kalau sampai Dewi mati. Dukun beranak itu cekatan turun dari atas ranjang, berjalan ke samping meja, mengambil minyak rempah di botol kaca bening, begitu kembali langsung naik lagi
dengan wajah tenang dan seperti biasanya selalu optimis dalam kondisi genting. "Tenang, cara lama selalu berhasil," tuturnya, lalu menggosokkan minyak itu ke kedua telapak tangan, meniupkan doa ke perut dan telapak sendiri sebelum mulai memijat dengan tekanan pelan berubah menjadi kuat di luar nalar. "Ah, jangan kuat-kuat," rintih Dewi merasakan sakit ugal-ugalan. "Aku harus memutarnya. Kalau tidak, bayinya akan mencabik jalan keluarnya sendiri. Kau tak mau itu terjadi kan?" Desis Indomia, tenang, menatap perut besar yang mengkilat oleh minyak rempah. Dinar tercengang. "Indo, apa maksudmu memutar?" Tapi sepertinya sebelumnya ketakutan dan ingin tahunya cuma diabaikan. Indomia justru menekan janin dalam perut lebih kuat sampai menimbulkan bunyi krak. "Ah, pinggangku seperti patah." Aduh Dewi, antara sadar dan tidak, tangannya mencari seseorang yang tidak ada. "Bang Lukman, datanglah bang." Di lubuk hati yang dalam, Dewi sangat takut melewati fase ini. Seorang diri berjuang untuk dua nyawa sekaligus. Tubuhnya kembali menegang ketika sakit itu kembali menghajar tanpa ampun. "Ada yang menggaruk dari dalam. Tolong!" Racaunya. Indomia lekas-lekas menekan kedua telapak tangannya tepat di atas pusar. Matanya fokus melihat pergerakan bayi. Dia sedang mencari jalan. "Jalan apa?" Tubuh Dewi melengkung bersamaan dengan darah hangat muncrat dari jalan lahir mengalir cepat di antara pahanya sampai menetes ke lantai tanah. Dinar ketakutan bergantian menatap dua orang di depannya. "Indo, Dewi bisa kehilangan banyak darah. Ini bahaya, Indo." Tetapi Indomia justru memegangi perut Dewi lebih kuat, menekan, memaksa. "Kalau kubiarkan keluar sekarang, tulang pinggulmu akan pecah, Dewi. Aku harus paksa putar dulu." Ya, menilik dari posisi janin, Indomia akan memutar posisi sungsang itu terlebih dahulu. Sementara itu, di warung kopi Mbak Sri, Lukman, suami dari Dewi, malah tertawa-tawa kecil sambil menyalakan sebatang rokok kretek harga murahan. Ia duduk di dekat jendela warung kopi kesayangannya. Sri, pemilik warung kopi itu, berstatus janda berparas menggoda, dia mendekat sambil membawa dua botol saguer sejenis miras dari sadapan pohon aren. Lalu difermentasi cukup lama. Itu juga menjadi jualannya selain kopi di warung itu. Warung kopi Mbak Sri terpencil di antara hamparan pohon nyur itu, diterangi lampu petromak yang sudah mulai berkedip-kedip. Aroma seguer membumbung tajam. Lukman sudah menandaskan dua botol sejak datang sore tadi, juga dua gelas kopi sebagai penolak miras. Matanya merah, bicaranya mulai ngelantur, dan senyumannya semakin liar. Sri bersandar pada tiang warung. Seperti biasanya, bibirnya mengulas senyum genit. "Bang, wajahmu merah. Mau ku tolong biar tambah hangat kah?" Tawanya sambil menyentuh dagu Lukman. Lukman tertawa keras karena sudah teler. Ia pasrah mendongak. "Aduh Sri, kau ini bikin aku lupa status dunia." "Aku tambah kopinya ya bang," goda Sri dengan suara serak manis mengandung racun memabukkan sambil sengaja membungkuk sedikit lebih jauh dari yang diperlukan. Lukman mengangkat wajah, mengamati belahan yang sengaja ditawarkan. Jakunnya seketika naik turun menelan ludah yang membanjir sejak tadi. "Boleh, makasih Sri. Kopi racikanmu memang bikin betah." Sri memutar posisi ke samping, sebelah tangannya menyentuh bahu Lukman, lalu jari jemarinya menyapu lembut saat bicara. "Kalau betah, jangan pulang dulu lah bang." Jiwa kelelakian Lukman merespon, darahnya mendidih, keperkasaannya makin menegang. "Ya, aku belum mau pulang." Sri menjatuhkan bokong, duduk tepat di samping Lukman, menyodorkan tubuh moleknya lebih mendekat, sengaja menempelkan nafas hangat ke bibir lawan bicaranya. "Malam ini,
Milik kita berdua ya bang, bisikan hendak melumat, tapi urung karena suara derap langkah lebih dari satu dari kegelapan. Dua orang pria berjalan menembus malam, nafasnya terengah-engah, berhenti di serambi warung tepat di depan keduanya. "Lukman!" teriak Dino sambil mendongak sambil menopang tubuh di kedua lutut. "Istrimu mau melahirkan, cepat pulang!" "Hei, apa urusanmu teriak-teriak, ha?" bentak Lukman kesal diganggu. Aris maju. Dia mendekat, memegang bahu Lukman dengan tepukan keras. "Lukman, ini serius. Kalau mau jadi bajingan, tidak begini caranya. Istrimu sedang berjuang antara hidup dan mati di rumah Indomia." Lukman malah mengibaskan tangan, melepaskan pegangan Aris dengan kasarnya. Jangan ganggu, aku lagi ngopi." Mendengar itu, Dino geram. Ia lekas berdiri tegak. "Lukman, tanggung jawab kau jadi suami. Ngopi kau bisa di rumah." Lukman langsung berdiri, maju setapak, menatap garang, meluapkan ketidaksukaannya sambil menunjuk-nunjuk. "Pergi kalian. Bayi itu nanti juga lahir sendiri. Sok ngatur-ngatur saja. Macam sudah jadi suami yang baik kalian." Aris terbelalak. Sebagai laki-laki yang pernah mendampingi istri melahirkan, membuat emosinya tersulut. Lukman, kami berdua ini memang orang lain, tapi peduli sama nyawa istrimu. Kau pikir gampang mengeluarkan kepala bayi itu, ha? Nyawa taruhannya itu, man." Tapi Lukman justru menanggapi dengan nada meremehkan. Macam ikut merasakan saja. Sudah pernah kasih keluar anak kau kah? Sri buru-buru masuk di antara mereka, mengangkat dagu Lukman dengan jari telunjuknya. "Bang, jangan dengarkan mereka. Mereka itu tetangga lebay. Sok jadi pahlawan," sindirnya sambil menoleh pada keduanya, lalu menambahi. "Indomia itu dukun beranak, lebih jago daripada bidan. Kalian kan tahu itu." Tidak sepaham, Aris menggertakkan gigi. "Sri, Indomia itu tidak penting," potong Lukman cepat, emosinya sampai ke ubun-ubun. "Kau tahu juga kan, man, berapa banyak nyawa perempuan lepas di tangan Indomia?" Geram Dino berusaha menyadarkan. Sri buru-buru mengusap dada Lukman yang naik turun seperti akan luluh. "Bang, duduk lagi yuk. Aku masih punya hidangan penutup buatmu." Bisik genit mengandung racun memabukkan. Lukman mematung sejenak, lalu bibirnya menyeringai dan kembali duduk menatap wajah mengkilap Sri. Ya, baiklah, penutup dululah, baru aku pulang." "Bukan kopi kan, Sri? Bukan saguer kan?" tanyanya memastikan tidak salah. Sri menggeleng cepat, lalu meraba dada penuh bulu pria pelanggannya itu. "Bukanlah bang, macam tak pernah saja kau, bikin gemes." Lukman meneguk ludah, hendak menyambut bibir Sri. "Lukman, ini bukan waktunya maksiat. Istrimu butuh kamu," pekik Dino setengah memohon. Tapi Lukman malah melotot menunjuk ke arah kegelapan dan mengusir. "Ku bilang pergi. Cepat angkat kaki dari sini. Mengganggu saja kesenangan orang." Aris mengangkat kedua tangannya. "Oke, kami akan pergi, man. Tapi jangan menyesal kalau sampai terjadi hal buruk pada istrimu." Desisnya menyerah, Dino dan Aris tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lukman memilih bermaksiat dibandingkan menemani istrinya yang sedang menjemput kematian. "Ayo Din, kita pulang saja. Tidak guna memberitahu orang yang sudah gila janda begitu," ajak Aris bercampur muak melihat Sri meraih wajah Lukman, memamerkan hal yang tidak seharusnya dipertontonkan. Begitu dua orang itu ditelan gelapnya malam, Sri segera membimbing Lukman masuk menuju ke dalam kamarnya. Di dalam kamar berdinding bambu itu dipenuhi desahan penuh nafsu berpacu dengan suara nafas berkejaran berbanding terbalik dengan situasi mencekam di rumah Indomia. Pada saat yang bersamaan, jeritan Dewi mengoyak kesunyian rumah Indomia. "Tolong!" Seluruh tubuh Dewi melengkung seperti busur yang direntangkan terlalu keras. Darah mengalir deras dari bawah tubuhnya, menggenang seperti air. Dinar menangis kejar sambil memegangi tangan Dewi, meskipun mungkin mustahil terus memohon. "Wi, tahan Wi, kamu pasti selamat." Tapi sayang, kali ini sekedar anggukan sudah tidak ada. Dewi tidak merespon, seolah sudah menyerah berjuang. Dari sela bibirnya yang bergetar meracau,
Hukuman tidak datang. Aku takut. Melihat kondisi Dewi yang semakin menurun, Indomia berburu waktu, menekan lebih keras dengan sangat brutal. Keluarlah, ayo keluar dengan cara apapun. Pekiknya pada janin yang dianggapnya keras kepala. Indomia tersenyum puas melihat perut Dewi berdenyut kuat seperti ada kepala besar mendorong dari samping rusuk mencari jalan seharusnya. Tidak kuat menahan, Dewi pun memohon, "Hentikan, aku tidak sanggup. Hentikan, Indo, tulangku macam patah." Tapi Indomia tidak berhenti, justru makin memaksa. Tangan tuanya mencengkram kulit perut Dewi, menahan makhluk di dalamnya agar tidak merobek jalannya sendiri. "Dia juga ingin hidup. Anakmu di dalam juga sedang berjuang keluar," tuturnya sambil berusaha melakukan yang terbaik. Dewi memandangi langit-langit. Air matanya kembali mengalir di tengah kesadaran yang mulai mengambang. Tangannya terulur ke udara, mencari seseorang yang menolak datang. "Ah!" Jeritan Dewi akhirnya berubah menjadi pekikan pendek dan terputus saat tenaga terakhirnya tersedat keluar. Kepalanya terlempar ke samping, matanya terbuka lebar, tubuhnya terentak sebelum akhirnya terkulai. "Dewi!" Pekik Dinar tidak menyangka perjuangan tadi berakhir. Indomia memandang wajah Dewi yang pucat, lalu perutnya yang masih bergerak, denyut-denyut menandakan masih ada kehidupan di dalam rahim. Lalu dengan tenang ia bergumam, "Dia mati, tapi bayi di dalamnya belum." Dinar berurai air mata. Tidak menyangka ketakutannya terjadi, ia memegangi pundak, mengusap-ngusap kepala Dewi yang tak lagi merasakan sakit, apalagi mengadu. "Indo, jangan, tolong jangan sentuh dia lagi," pintanya tidak tega. "Diam kau anak kemarin sore. Aku akan tetap menolongnya," bentak Indomia lekas membungkuk, memegang perut Dewi dengan dua tangannya. Ada senyum mengerikan terlukis di wajahnya. "Bayi ini tetap harus keluar," desisnya. "Jangan, kau tak boleh melakukannya, Indo," cegat Dinar beranjak berusaha menarik tubuh tua itu. "Diam, tahu apa kau?" bentak Indomaya. Dinar terhuyung jatuh dari atas ranjang ketika Indomia justru mendorong kasar. Tubuhnya terbentur dinding, lalu menoleh dengan kasar. Di bawah temaram kemarahan lampu petromak yang semakin berkedip-kedip di depan mata kepalanya, dia melihat jelas bagaimana Indomia kembali menunduk di atas tubuh Dewi yang sudah tidak bernyawa lagi. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. "Indo, hentikan!" Dinar memekik, namun suaranya pecah. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Meski begitu, ia berusaha merayap, tapi tidak cukup cepat untuk menghalangi apa yang akan terjadi. Indomia tak lagi mendengarkan permohonan apapun. Matanya berkaca-kaca. Itu bukan sedih, tapi berkilat seperti seseorang yang sedang menunggu hadiah turun dari langit. Tangannya mencengkram perut Dewi yang masih bergerak berdenyut. Ada sesuatu yang hidup, tapi kesulitan mencari jalan keluar. "Nah, kau harus keluar," desis Indomia dengan suara genting penuh obsesi. "Ibumu sudah menyerah, tapi kamu tidak boleh mati. Tidak untuk malam ini." Dua tangan Indomia meraba perut Dewi, menekan, memaksa sesuatu mendesak ke bawah. Suara benda keras patah terdengar, tapi bukan dari luar, melainkan dari dalam tubuh Dewi. Dinar memaki ketakutan mendengar tulang atau mungkin sendi kecil makhluk dalam janin itu bergeser paksa. "Indo, hentikan!" Suara Dinar patah lagi ketika melihat Indomia menusukkan jarinya ke lipatan kulit perut Dewi yang mulai robek. Bukan robek oleh pisau, tetapi oleh tekanan makhluk di dalam yang memaksa mencari jalan keluar, berburu kehabisan nafas. Dalam hitungan detik, Indomia menarik kedua tangannya bersamaan, seperti menyibak kelopak kelahiran yang tidak seharusnya terbuka seperti itu. Dinar menutup mulutnya. Detik itu juga lambungnya terasa diaduk-aduk, muntah nyaris keluar, matanya melotot, mulutnya ternganga.
Dengan satu hentakan nafas tajam, Indomia menarik sesuatu yang licin, basah, dan menggeliat sampai akhirnya berbunyi plok. Tubuh kecil itu berhasil dicabut dari rahim ibu yang telah mati beberapa menit yang lalu. Berhasil, desis Indomia sambil menatap tubuh bayi yang terkulai di tangannya, masih dengan tali pusar menempel, bermandikan darah dan lendir, tapi tak ada tangisan sebagai jeritan pertama kehidupan. Dinar membeku, pandangannya masih bertumpu pada tangan Indomia. Leher bayi itu miring ke satu sisi, salah satu kakinya tergantung longgar, seperti sendinya tidak menempel. Kenapa dia tidak menangis? Tanya Dinar, tidak berani mendekat, justru meringkuk di tepi dinding. Indomie yang ngos-ngosan mengangkat bayi itu semakin tinggi, mengamatinya dengan seksama, lalu tanpa merasa berdosa ia berucap, seharusnya dia masih bisa hidup, walaupun beberapa bagian tubuhnya patah. Di luar, angin berembus kencang, disusul suara burung kematian memaki keras. Berbanding terbalik, di warung kopi Mbak Sri di atas ranjang, Lukman mendesap puas, lupa segalanya, tidak ikut menyaksikan keheningan menyelimuti rumah dukun beranak yang terasa lebih menakutkan daripada jeritan maut beberapa detik sebelumnya. Bau anyir darah menyergap hidung. Tubuh Dewi terbaring lemas di atas ranjang. Mata putih sempurnanya masih terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Nafasnya sudah berhenti di kedua belah pipinya. Ada air mata terakhir yang belum mengering, meninggalkan garis sisa harapan yang tak pernah sampai. Dina berusaha berdiri, tertatih mendekati. Tangannya gemetar, berpegangan kuat di tepi ranjang sambil memohon. Wi, jangan tinggalkan aku, Wi. Bangun. Tapi tidak ada gerakan. Dewi benar-benar telah pergi. Masih tidak percaya, Indomia memeriksa Dewi dari bagian kaki terlebih dahulu, lalu ke leher, kemudian nadi pergelangan tangan dilakukan dengan tenang, begitu pula saat menggeram. Dia sudah mati sebelum kubuka jalannya. Kasihan sekali dia mati muda. Dinar menatap tajam sambil menangis yang meluapkan kekesalan. Indo, ini salahmu. Kau paksa, kau yang bunuh dia. Diam, bentak Indo. Kali ini wajahnya berubah pucat. Aku masih bisa mengeluarkan anak ini. Tunjuknya pada bayi yang tergeletak di samping jasad Dewi. Kalau tidak, lampu petromak tiba-tiba hidup mati seperti kehabisan minyak. Indomia membeku, matanya melotot mengamati seluruh ruangan. Tidak sekarang. Jangan padam. Jangan sekarang. Tidak, jeritnya. Tapi lampu petromak itu justru mati total. Dan di saat itulah, di atas ranjang, tubuh Dewi bergerak bukan seperti orang tersadar atau mayat kaku, melainkan seperti boneka kain yang ditarik tali dari dalam kulitnya sendiri. Kepalanya terangkat setengah senti, lalu terjatuh lagi. Punggungnya melengkung perlahan, sangat perlahan, seolah ada sesuatu yang mendorong dari dalam tulang belakangnya. Dinar yang tepat berada di atas jasad Dewi menjerit, Dia bergerak. Indomia terpaku. Wajah tuanya mulai kehilangan kewarasan, lalu lekas turun dari atas ranjang dan mundur setapak demi setapak merapat ke dinding. Kedua tangannya mengepal, tidak percaya dengan yang dilihatnya, berusaha menampik kenyataan. Tidak, itu bukan dia. Dinar meraba-raba keberadaan kepala Dewi. Begitu tak lagi didapati karena bergeser. Tanpa pikir panjang, ia menyusul meloncat dari ranjang, duduk menepi ke dinding sambil menjerit. Indo, nyalakan lampu. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Dalam kegelapan, keduanya bisa mendengar jelas, seperti tubuh dan kaki yang perlahan bangun dari ranjang persalinan. Dinar terpaku, matanya memutar ke sana kemari, tapi dalam gelap itu tak bisa melihat apa-apa. Indo, kau juga dengar kan? Itu suara apa? Tanyanya. Tapi Indomia tak menjawab. Nafasnya tercekat, jantungnya akhirnya berdegup tak karuan.
Diam-diam, tangannya meraba-raba ke atas meja, mencoba menggapai keberadaan korek api. Sementara itu, suara tulang kembali terdengar, seperti dipaksa bangkit setelah rusak. Lalu, mata Dewi terbuka lebar dalam gelap, dalam posisi berdiri di atas tanah. Kepalanya miring ke satu sisi, darah menetes dari bagian pangkal paha, merembes ke kedua belah betis. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajah, dan mata yang tadinya putih kosong kini berubah penuh dendam dan luka yang tak terucap. Di luar, tiba-tiba petir menggelegar. Kilat cahayanya menembus celah-celah dinding dan cukup membantu penglihatan. Indomia terhuyung mundur. Tidak menyangka sosok yang tadi ditolongnya kini sudah berdiri berhadapan. Tidak mau terjadi kesalahpahaman, dengan cepat ia mencoba meluruskan. Dewi, dengar aku. Aku bisa menjelaskan. Tapi Dewi tidak bicara dan tidak perlu. Dia hanya mengangkat wajah, mendongak, memperlihatkan lehernya yang memar membiru, bekas cekikan kematian. Dinar bergidik hebat, sosok yang dilihatnya nyata. Dewi, itu kamu Dewi? Tanyanya sambil berdiri. Dewi memiringkan kepala perlahan, gerakannya patah, tidak manusiawi, seolah mencoba memahami pertanyaan barusan, lalu tersenyum. Dan bukan milik manusia masih hidup, melainkan arwah yang bangkit, bukan untuk meminta belas kasihan. Ya, jawab Dewi lirih dan parau, seperti dua suara bertumpuk, suara hidup dan suara mati bergema di dalam ruang sempit itu. Lalu dia tersenyum. Dinar makin melotot. Jawaban tadi di luar dugaannya. Tenggorokannya mendadak kerontang. Kemudian Dewi menoleh ke arah samping. Tatapannya jatuh pada jasadnya sendiri, tergeletak dingin. Matanya kosong terbelalak, kulitnya memucat. Lalu beralih memandang bayi kecil tak bernyawa yang tergeletak begitu saja di sampingnya. Dewi memandangnya lama, hingga wajahnya berubah murung, seperti mata seseorang yang baru sadar kehilangan segalanya. Dan dalam sekejap, murung itu berubah menjadi kilatan amarah yang menelan seluruh tatapannya. Ia memutar kepala cepat sekali, hampir seperti patah, mengarah ke Indomia yang menggigil ketakutan melihat kebangkitannya. Aku bisa menjelaskan, Dewi, kata Indomia, berusaha berdiskusi mencari aman. Kedua tangan yang berlumur darah dan lendir mengarah ke depan. Tapi rahang Dewi justru mengeras. Matanya membulat penuh dendam. Di belakang tubuhnya ada rongga menganga, seperti tempat bayi yang ditarik paksa sampai menembus dasar yang dipakai. Indomia duduk menunduk ketakutan. Tubuh kurusnya makin gemetar hebat. Dewi, jangan lihat Indo seperti itu. Indo tidak membunuhmu. Indo hanya berusaha menolong bayimu supaya hidup, meskipun kau tidak. Situasi mencekam. Dinar memohon sambil menutup wajah. Dewi, jangan. Tolong jangan bunuh Indomia. Tolong, Wi, tolong jangan. Dewi menatap Dinar lebih lembut, seolah masih mengenali sahabatnya, meski jiwanya sudah berada di luar batas kehidupan. Kemudian perlahan mundur, tanpa berkedip apalagi pamit, dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang, lalu melayang seperti asap yang ditarik keluar oleh angin, meninggalkan ruang tengah, menembus dinding bambu tanpa menyentuhnya. Dinar ternganga di tempat. Kemana dia? Tanyanya pada entah. Sementara Indomia robot terduduk memegangi dadanya yang terasa sesak, dan perlahan-lahan tubuhnya lemas lalu tersungkur di atas tanah. Indo, bangun Indo! Pekik Dinar merangkak menggapai tubuh tua itu. Dia mengguncang-guncang, tapi perempuan tua itu tidak merespon. Di tengah kekalutan, Dinar memeriksa pergelangan tangan Indo dan mendapati kenyataan yang membuatnya makin histeris. Indo, kau ikut mati juga kah? Tapi tidak ada jawaban. Indomie yang mati tanpa perlu disentuh.
Dinar buru-buru melepaskan tubuh tua itu menggeletak begitu saja di atas tanah. Ia menepi kembali ke dinding, berharap pagi segera datang, dan tak tahu apakah dia harus sedih atas kematian dukun beranak itu. Di tengah mengingat perjuangannya menemani Dewi, tawa kecil akhirnya terbingkai di sudut bibir Dinar. Memang lebih baik kau mati saja, Indomia, ucapnya sambil menatap tubuh tak bergerak di sebelahnya. Sementara itu di luar, hujan turun deras, disertai petir yang menyambar bersaut-sautan seolah merestui yang akan terjadi. Tubuh Dewi bergerak cepat di tengah gulita, meluncur tanpa berpijak di tanah menuju satu tempat di mana aroma yang ia kenali meski sudah mati sekalipun. Di warung kopi Mbak Asri, hujan yang turun semakin lebat justru membuat syahdu kebersamaan dua insan. Sementara lampu petromak sudah tak lagi menyala, tinggallah lampu sumbu tergantung di dinding kamar bergoyang pelan, ikut menyaksikan nafas yang masih berpacu seirama. Tangan Sri yang lembut membelai dada Lukman, kuku-kukunya menyeret pelan, meninggalkan garis merah samar di antara rimbunnya bulu. Lebih lama ya bang, bisik Sri, bibirnya menyentuh telinga Lukman hangat penuh godaan. Ciuman kembali pecah, penuh nafsu. Sri mendesak, tubuhnya menempel erat, aroma tubuhnya makin memabukkan. Mereka belum selesai ketika sesuatu yang dingin menyelinap masuk. Sri tersentak kecil. Bang, kau dengar sesuatu? Tapi Lukman tidak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba menegang, matanya kosong sekejap, seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu di balik punggung Sri yang ada di atasnya. Jedar! Kilatan petir di luar masuk menerobos ventilasi jendela, dan di belakang Sri, sekelebat wajah Dewi muncul, rusak, berlumur darah, leher patah dan miring, bibirnya membiru, tatapannya berisi dendam. Bang, desa Sri, tapi suara itu aneh. Lukman merasakan tengkuknya kaku, tubuhnya kehilangan kendali, tangan kanannya bergetar hebat. Lalu tiba-tiba ia menggenggam sesuatu. Ia menoleh sekilas, menatap pisau dapur yang tergenggam erat, entah dari mana dan sejak kapan. Sri yang melihat silaunya pisau langsung menghentikan aktivitasnya, nafasnya tercekat. Jangan bercanda lah bang. Lukman tidak menjawab, matanya merah. Bukan karena mabuk cinta atau mabuk saguer, nafasnya berubah menjadi dengusan kasar, pertanda arwah Dewi merasuk sepenuhnya. Sri buru-buru mencabut diri, menyambar pakaian seadanya. Ia loncat dari atas ranjang, mundur ketakutan, punggungnya menempel di dinding sambil berusaha menutupi dada yang terekspos dalam ketakutan. Sri berusaha menyadarkan, Bang Lukman, sadar bang, apa yang kau lakukan? Sadar bang, tambahnya berusaha keras. Namun Dewi yang menggerakkan tubuh Lukman bergerak cepat. Tangan kekar itu mengangkat pisau dan turun mendarat tepat di dada Sri. Cerep, menancap sampai tinggal gagang, lalu ditarik pelan dan diujam lagi ketiga kalinya, dan Dewi tersenyum dari balik baunya. Terjebak di sudut kamar, Sri hanya bisa meronta, lalu perlahan tubuhnya lunglai, robot tenggelam dalam genangan air merah. Tolong, tolong, pintanya. Jeritan wanita itu melemah sebelum akhirnya hilang sepenuhnya, meninggalkan Lukman berdiri terpaku, seluruh tubuhnya bergetar. Tapi tangannya tetap menusuk karena Dewi belum melepaskan, hingga akhirnya Sri terdiam untuk selamanya dalam kondisi tak sehelai benang pun dan luka beramburan. Dan di belakang, Dewi muncul sepenuhnya, cantik, suci, utuh seperti dulu ketika ia pertama kali jatuh cinta pada Lukman. Dia berjalan pelan menuju ke hadapan Lukman yang masih memegangi pisau berlumur darah. Begitu saling berhadapan, wajah Dewi kini tanpa luka. Tidak ada darah, tidak ada memar, hanya Dewi yang dulu, bidadari yang pernah disia-siakan. Cuma saja
Lubang menganga di belakang tubuhnya masih ada. Menembus baju putihnya, ia mengangkat tangan, mengusap pipi Lukman yang kaku. Sentuhannya lembut, dingin, seperti angin dari dunia lain. Bang Lukman, aku hanya ingin kamu ada untukku saat aku bernyawa, bisiknya menatap lekat-lekat wajah keras di depannya. Tersadar, Lukman terisak. Tubuhnya bergetar hebat. Kedua belah tangannya berusaha menggapai pinggang Dewi, tapi hanya angin kosong tergenggam. Dewi, maafkan aku. Aku minta. Sebelum kalimat itu selesai, Dewi tersenyum samar, sedih, lalu perlahan memudar. Wujudnya melolos bersama hembusan angin kencang yang memenuhi kamar. Apa yang aku lakukan? Bekik Lukman baru tersadar setelah pandangannya terpaku pada sosok tergeletak berlumur darah di atas tanah. Lukman lekas berlutut, memegang tangan perempuan yang tadi memadu kasih dengannya. Bahkan rasa itu masih ada. Apakah aku yang sudah membunuh Sri? Pisau di tangan Lukman masih tergenggam. Sebelum akhirnya terjatuh, dia ingin menolak. Tapi bukti berkata nyata, lalu berdiri limbung, menatap kedua belah tangan sendiri yang berlumur darah. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Tidak! Lukman menjerit histeris hingga pita suaranya serak menembus malam yang masih diguyur lebat. Sadar tidak berpakaian lengkap, Lukman bergegas memunguti pakaian yang tercecer di tanah, dipakainya buru-buru, dan berlarian keluar. Tangannya gemetar saat membuka pintu dan matanya melotot saat mendapati kenyataan banyak warga berkumpul sambil memegangi obor. Di antara wajah-wajah geram itu ada Dino dan Aris yang langsung berhambur ke arahnya. Tanpa menunggu diintimidasi, Lukman menyerahkan kedua tangannya sambil mengakui perbuatannya. Tolong Aris, tolong Dino, aku sudah membunuh Sri, tapi aku kerasukan, aku pak! Satu tamparan keras mendarat di wajah Lukman, hadiah dari Aris. Aku kerasukan, betul, aku kerasukan. Aduh, Lukman mencari pembenaran. Tutup mulutmu, dasar laki-laki bajingan. Sudah tidak tanggung jawab pada istri, malah membunuh selingkuhan. Manusia biadab kau Lukman. Geram Dino ingin ikut menghakimi, tapi beberapa pria langsung mencekalnya kuat-kuat. Sudah, jangan. Kita sadar saja malam ini dia ke polsek, seru Pak Jamal, salah seorang pria yang paling tua. Aris langsung maju, menarik gesper di celana sendiri, tapi bukan untuk menghakimi, melainkan mengikat kedua tangan Lukman. Sementara beberapa warga yang geram tetap memberi hadiah bogem mentah secara brutal ke sekujur tubuh Lukman, termasuk Dino mendaratkan tinju dan tendangan. Dan dalam keadaan babak belur, bonyok, malam itu juga Lukman diarak berjalan kaki di bawah langit malam setelah diguyur hujan deras. Mereka menuju desa ke bagian sawah. Dari sana, barulah mencari tumpangan mobil ke polsek kecamatan. Saat matahari mulai meninggi, di atas mobil pick-up, Lukman tidak ubahnya seekor binatang. Tubuh kekar meringkuk dengan tangan terikat. Lebih dari 15 orang pria ikut menjadi saksi mengantarkannya duduk berdesakan di bawah terik yang semakin menyengat. Begitu tiba, petugas langsung menahan Lukman, mengganti ikatan gesper dengan borgol, dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sel. Ratap Lukman sambil memegang sisi pundaknya yang terbentur tembok. Di dalam gelap jeruji besi itu, Lukman hanya bisa menyesali perbuatannya yang tak bisa mengembalikan keadaan. Ketika malam semakin larut, sesuatu muncul di sudut ruang tahanan. Dewi menggendong bayi berlumur darah, tidak berkata apa-apa, hanya diam menatap tanpa berkedip, melangkah setapak demi setapak. Lukman ketakutan, merangkak mundur menghindar, lalu menutup wajah sambil menjerit pemohon. Jangan Dewi, jangan dekat-dekat. Waktu terus bergulir. Lukman dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobservasi, pemeriksaan psikis, tes darah, evaluasi kejiwaan, dan pemantauan perilaku. Dan hasil pemeriksaan
Lukman dalam kondisi sadar penuh, tidak mengalami gangguan psikotik, tidak tersugesti obat, tidak ada kelainan medis. Semua dokter sepakat Lukman sehat. Artinya, ia tidak bisa bersembunyi di balik alasan gangguan jiwa dan siap menerima vonis dan hukuman yang berlaku. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Wulan Kemuning. Waduh, Dewi, kasihan banget Dewi ya. Benar-benar dia hamil tua. Di waktunya melahirkan, suaminya nih si Lukman malah seneng-seneng di warung kopi bersama si Sri. Ngeselin banget kan. Di sini juga Sri padahal tahu loh kalau Lukman istrinya tengah dalam proses melahirkan. Tapi di sini Sri malah justru ngegoda si Lukman yang emang mudah juga tergoda, dan memang dia udah datang ke situ aja udah pasti udah punya niatan gak baik ya. Namun pada akhirnya keduanya mendapatkan karma yang puas dia. Kalau ngelihat yang jahat-jahat kayak gini puas banget ya. Dan juga bagaimana panggilan Indomia, mungkin agak-agak ini ya, Indomia. Jadi memang panggilan di sana untuk seorang ibu-ibu ya, itu Indo atau nenek-nenek. Nah ini dia dukun beranak teman-teman, jadi di daerah terpencil itu masih ada. Nah, Indomia ini memang terkenal sering gagal dia kalau mengurus seorang lahiran, tapi karena tidak ada pilihan lagi, karena memang akses jalannya sulit, waktunya juga sempit, yang terdekat hanya rumah Indomia, sehingga di sini Dinar memutuskan untuk pergi ke rumah Indomia saja. Dan saya bingung di sini nih sama Indomia nih. Dia kayak punya rencana tersendiri tuh. Jadi dia udah tahu nih Dewinya meninggal, tapi dia paksa tuh bayinya keluar dan dia berharap bayinya itu selamat. Tapi kenyataan enggak, bayinya ternyata harus meninggal dunia juga setelah Dewi meninggal dunia terlebih dahulu. Tapi di sini Indomia mendapatkan ganjaran juga. Waduh, ini di sini dalam kisah ini keren nih. Semua yang jahat-jahat selesai ya kan. Walaupun yang baik juga Dewi harus meninggal dunia karena prosesi melahirkan. Tapi insya Allah balasannya surga untuk wanita yang meninggal dunia karena melahirkan, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan, terutama buat kaum cowok nih, termasuk saya juga ya. Semoga dijauhkan dari hal-hal buruk. Dan kepada Wulan Kemuning, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga diklik ya tombol hype-nya teman-teman supaya video ini viral. Dan buat teman-teman, yuk bisa juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.